Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik yang berjudul Makalah Ilmiah 1 dan Makalah Ilmiah 2. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu ruang lingkup, latar belakang dan masalah, pemahaman state of the art, dan yang terakhir yaitu cara mengacu literatur. Yang pertama, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini menurut Adi tahun 2020 merupakan penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Dalam penelitian, ruang lingkup diartikan sebagai batasan masalah yang dipakai, jumlah subjek yang diteliti, materi yang dibahas, luas tempat penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam arti khusus, ruang penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk pembatasan ilmu yang dikaji. Berikut pembahasan ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu ada metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara garis besar, metode penelitian ini dibedakan atas 3 metode pokok, yaitu studi kasus, eksperimen, dan survei. Selanjutnya yaitu metode pengambilan sampel atau sampling. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama random sampling dan non-random sampling. Selanjutnya metode pengumpul dan inventaris data. 3 jenis metode pengumpul dan inventaris data yaitu diantaranya adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Selanjutnya metode penyajian data. Beberapa konsep penyajian data dalam penelitian yaitu diantaranya adalah tabel dan peta. Dan yang terakhir metode analisis data, cara untuk mengolah dan memaparkan data secara terorganisir dan sistematis. Berikut manfaat ruang lingkup penelitian menurut Nurhayani tahun 2021. Yang pertama yaitu membantu dalam menentukan atau mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, membuat pembahasan menjadi lebih fokus. Yang ketiga, membuat pembahasan menjadi lebih efektif. Yang keempat, pembahasan akan lebih efisien dari segi waktu. Dan yang terakhir, membantu memberikan gambaran akan keseluruhan penelitian yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya latar belakang dan masalah. Latar belakang, latar belakang berisi hal-hal yang melandasi pentingnya ditulis di makalah. Bagian ini harus dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang dibahas dan menunjukkan signifikan masalah atau topik untuk dibahas. Next. Penulisan bagian latar belakang dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dimulai dengan pengetahuan yang bersifat umum atau teori yang relevan dengan masalah atau topik yang dibahas. Yang kedua, pertanyaan retoris yang dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang dibahas. Dan ketiga, kutipan dari orang terkenal, ungkapan yang bersifat argumentatif baik secara teoritik maupun empirik yang relevan dengan masalah atau topik yang dibahas. Nah, masalah atau topik bahasan. Bagian ini berisi masalah atau topik bahasan yang memerlukan pemecahan, penjelasan, atau penegasan lebih lanjut. Dan penentuan masalah atau topik bahasan dapat ditentukan oleh orang lain atau ditentukan oleh penulis. Masalah atau topik bahasan yang ditentukan orang lain biasanya bersifat sangat umum, sehingga perlu dilakukan pembatasan topik. Pembatasan topik dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kemenarikan, kemampuan, dan kesempatan. Next. Masalah atau bahasan yang ditentukan oleh penulis, pemilihannya perlu mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kelayakan baik secara praktis maupun teoritis. Yang kedua, kesesuaian dengan minat dan kemampuan penulis. Dan ketiga, ketersediaan dan kemungkinan diperolehnya data yang diperlukan. Selanjutnya, pemahaman state of the art. Next. Selanjutnya pemahaman dan
pengertian state of the art. Nah, pemahaman state of the art ini sangat penting dilakukan oleh mahasiswa bertujuan agar mahasiswa mampu atau justifikasi dari pemilihan topik penelitian mereka. Pertanyaan penelitian, pemilihan metode penelitiannya, kebaruan penelitian, hingga kontribusi penelitian mereka bagi ilmu pengetahuan. Nah, menurut state of the art, penelitian adalah hasil pencapaian tertinggi dan maksimal dari sebuah pengembangan yang biasanya terbentuk dari alat, produk, metode, media, aktivitas penelitian, dan lainnya yang dicapai pada waktu tertentu sebagai hasil dari implementasi metodologi yang telah ada pada zamannya. Next. Next. Lanjut. Selanjutnya, manfaat state of the art. Nah, peneliti dengan adanya state of the art ini, peneliti akan memperoleh informasi mengenai masalah penelitian yang akan diteliti, yaitu dengan membaca selanjutnya adalah manfaat state of the art. Nah, di sini dengan adanya state of the art, peneliti akan memperoleh informasi mengenai masalah penelitian yang akan diteliti, yaitu dengan membaca literatur yang relevan atau penelitian terdahulu, sehingga peneliti bisa mengetahui hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan dan yang tidak. Hal tersebut akan menjadikan peneliti lebih mudah memahami dan menganalisis masalah penelitian. Nah, dengan adanya state of the art ini, penelitian yang dilakukan akan menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menemukan sebuah solusi. Dengan bervariasinya pendekatan yang berbeda, peneliti bisa mengevaluasi pendekatan yang ada dan menyadari hal yang perlu diperbaharui atau yang kurang. Atau next. Nah, cara menyusun state of the art ini, pertama yaitu mendefinisikan masalah suatu topik dengan jelas. Peneliti harus sering mencatat hal yang penting dan tulis setiap temuan yang telah dibaca, memilih dengan kritis dan teliti saat menentukan literatur yang dibaca dan memastikan bahwa literatur tersebut berasal dari sumber yang terpercaya, jurnal terkenal, terpublikasi, dan per-review. Kemudian berhenti membaca sumber yang tidak penting. Buatlah daftar literatur di mana terdapat batasan pada jumlahnya, misal 10-20 jurnal. Habiskan waktu untuk melakukan analisis dan jangan membuat ringkasan. Berikan kredit pada penelitian atau literatur terdahulu, tingkatkan kemahiran dalam menulis. Hal ini dilakukan agar pekerjaan mencari literatur dan apa yang harus dimasukkan bisa terseleksi dengan baik. Oke, selanjutnya cara mengacu literatur. Jadi untuk mengacu literatur di bagian isinya itu kita harus mencantumkan sumbernya. Jadi misal ada sebuah argumen, jadi di argumen itu kita sebutkan sumbernya dari mana gitu. Nah, untuk eh,
argumen tersebut atau kutipan tersebut di makalah itu biasanya terdapat dua. Jadi yang pertama itu kutipan langsung, dan yang kedua itu kutipan tidak langsung. Nah, untuk penulisan kutipannya, maksudnya untuk penulisan nama sumbernya gitu ya. Jadi ada yang hanya menuliskan dengan angka, biasanya satu kalimat terus diikutin dengan angka eh, referensinya gitu. Itu ada salah satu yang menulis seperti itu, ada atau ada yang menuliskan nama beserta tahunnya. Yang saya ambil di sini menggunakan nama dan tahun terbitnya. Jadi untuk yang nama sumbernya ditulis di depan atau di tengah-tengah paragraf, di tengah-tengah kalimat biasanya menggunakan nama buka kurung tahunnya, sedangkan untuk yang di akhir namanya itu ada di dalam kurungnya seperti yang di bawah ini. Jadi di sini ini untuk penulisan yang awal dan yang terakhir ini kan ada nomor halaman nih. Ini apa, fungsional aja, boleh ada boleh tidak ada. Next. Nah, ini untuk kutipannya ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, untuk kutipan langsung itu kutipannya ditulis di antara tanda kutip. Sorry, iya tanda kutip. Dan di kutipannya itu eh, tidak ada yang berubah dari kalimat aslinya, dari kutipan aslinya. Contohnya itu Imam 2013 menyimpulkan, nah tanda kutip, ada pengaruh yang signifikan antara prestasi akademik dan kemampuan berorganisasi dengan keberhasilan lulusan perguruan tinggi, terus tanda kutip lagi. Nih untuk contoh barusan itu untuk contoh kutipan langsungnya. Di kalimat kutipannya itu eh, tidak ada kalimat yang berubah. Kemudian untuk kutipan tidak langsung itu kita menginterpretasi lagi, membuat kalimat yang sesuai sama kutipan aslinya dengan bahasa kita sendiri atau gaya penulisannya sesuai sama yang kita mau. Nah, untuk contohnya nih, menurut Cloper 2012 bahwa bakteri Pseudomonas fluorescens termasuk dalam kelompok bakteri perakaran yang dapat digunakan sebagai agensia pengendali biologi. Nah, untuk kutipan tidak langsung ini tidak perlu tanda kutip. Nah, eh, selanjutnya indah. Next. Nah, selanjutnya yang barusan itu kita mengacu literaturnya di dalam isi makalahnya. Jadi di isinya ada nama penulisnya. Nah, setelah ada nama penulis di itu, baru di bagian akhir biasanya di daftar pustaka atau daftar referensi kita ada format penulisan untuk menuliskan sumber rujukannya atau sumber literaturnya. Nah, untuk yang bersumber dari buku teks, format penulisannya itu ada nama belakang, koma, inisial nama depan dan nama tengah. Kemudian diikuti tahun terbitan, terus diikuti judulnya, kemudian edisinya kalau ada, dan nama kota dan nama penerbit. Contohnya seperti Surya Sumatri, JTTS, terus tahun 1993, terus judulnya Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, tahun nama kotanya Jakarta, titik dua, dan nama penerbitnya Pustaka Sinar Harapan. Kemudian untuk literatur yang sumber dari artikel pada jurnal ilmiah,
kurang lebih sama dengan buku teks yang membedakan di bagian akhir-akhirnya aja. Jadi di bagian akhir itu ada nama jurnalnya yang dicetak miring. Nah, di buku teks tadi yang dicetak miring itu judul bukunya, sedangkan di artikel pada jurnal ilmiah itu yang dicetak miring itu nama jurnalnya. Kemudian diikuti volume, nomor jurnal, sama halaman artikel dalam jurnal. Seperti contohnya Yuliati, T tahun 2009 pengolahan patogen tular tanah untuk mengembalikan kejayaan tembakau Temanggung di Kabupaten Temanggung. Terus sorry, ini harusnya perspektif ini penulisannya cetak miring nama jurnalnya. Kemudian volume sama nomor jurnalnya dan halamannya 1 sampai 16. Next. Yang selanjutnya itu literatur yang bersumber dari skripsi, tesis, dan atau disertasi. Nah, untuk yang di sini kurang lebih sama seperti yang di buku. Terus untuk seperti yang di jurnal, eh, yang bagian judulnya tidak tidak ditulis miring, tapi yang ditulis miring itu dicetak miring itu skripsi, tesis atau disertasinya. Kemudian diikuti nama perguruan tingginya dan nama program studinya. Kemudian yang D itu artikel dari internet. Yang untuk artikel dari internet seperti bentar ya, Pak. Seperti pada artikel jurnal yang diikutin di belakangnya itu alamat websitenya. Kemudian ada kalimat diakses pada tanggal ya pengaksesannya. Kemudian next. Nah, ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun tugas makalah 1 dan 2. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.